para investor, selamat datang kembali di channel Belajar Saham. Kita akan melihat apa saja saham-saham yang paling rajin membagikan dividen besar berdasarkan laporan keuangan 4 tahun terakhir. Saham-saham ini konsisten membagikan dividen dengan porsi besar kepada pemegang saham secara rutin. Ada yang membagikan setahun sekali dan ada yang membagikan setahun 2 kali. Sebelumnya, mari kita kenali istilah berikut. Yang pertama, dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua adalah dividen payout ratio, yaitu jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dibagi dengan jumlah total laba bersih perusahaan. Cum date, tanggal terakhir seseorang yang ingin mencatatkan diri sebagai pemegang saham dan berhak mendapat dividen. Disclaimer, analisa ini ditujukan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Dan yang ketiga, do it at your own risk. Sekarang, mari kita simak saham-saham apa saja yang rajin membagikan dividen setiap tahun. Kita akan buat urutannya mulai dari memberikan dividen payout ratio terendah sampai yang paling besar. Di urutan 10 ada saham INDF. Indofood adalah perusahaan yang bergerak di sektor konsumer. Siapa yang tidak mengenal Indomie? Indofood merupakan perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar yang sangat kuat. Mari kita lihat laporan keuangannya. INDF memiliki pertumbuhan harga saham yang relatif stabil. INDF secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 49,8%. Dividen dibagi setahun sekali sekitar bulan Juni dengan dividen sebesar Rp237 per lembar atau yield dividen sebesar 3,4%. Di urutan 9 ada saham UNTR. United Tractor adalah perusahaan grup Astra yang bergerak di bidang mesin konstruksi dan kontraktor penambangan. Mari kita lihat laporan keuangannya. UNTR memiliki pertumbuhan harga saham yang relatif bagus. UNTR secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 61,2%. Dividen dibagi setahun 2 kali sekitar bulan April, dengan dividen sebesar Rp1.303 per lembar atau yield dividen sebesar 3,5%. Di urutan 8 ada saham Gudang Garam. Gudang Garam adalah perusahaan besar yang bergerak di sektor konsumer. Mari kita lihat laporan keuangannya. Gudang Garam memiliki pertumbuhan harga saham yang relatif bagus. Gudang Garam secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 61,5%. Dividen dibagi setahun sekali sekitar bulan Juli sebesar Rp2.600 per lembar atau yield dividen sebesar 3,8%. Di urutan 7 ada saham Bank BJB. Bank BJB adalah perusahaan yang bergerak di sektor perbankan di Jawa Barat. Mari kita lihat laporan keuangannya. Bank BJB memiliki pertumbuhan harga saham yang relatif stabil. Bank BJB secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 67,2%. Dividen dibagi setahun sekali sekitar bulan Maret dengan dividen sebesar Rp90 per lembar atau yield dividen sebesar 3,9%. Di urutan 6 ada saham LPPF. Matahari Department Store adalah perusahaan yang bergerak di sektor retail. Mari kita lihat laporan keuangannya. LPPF memiliki tren harga saham yang sedang menurun karena industri retail sedang lesu. LPPF secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 70%. Dividen dibagi setahun sekali sekitar bulan Mei dengan dividen sebesar Rp457 per lembar atau yield dividen sebesar 4,9%. Di urutan 5 ada saham Indosemen. Indosemen adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, yaitu pabrik semen. Mari kita lihat laporan keuangannya. Indosemen memiliki harga saham yang sangat berfluktuasi. Indosemen secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 72,6%. Dividen dibagi setahun sekali sekitar bulan Mei, dengan dividen sebesar Rp700 per lembar atau yield dividen sebesar 3,9%. Di urutan 4 ada saham Telkom. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Mari kita lihat laporan keuangannya. Telkom memiliki pertumbuhan harga saham yang relatif stabil. Telkom secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar
76,2%. Dividen dibagi setahun sekali sekitar bulan Mei dengan dividen sebesar Rp168 per lembar atau yield dividen sebesar 4,6%. Di urutan 3 ada saham ITMG. Indo Tambang Raya Megah adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang batu bara. Mari kita lihat laporan keuangannya. ITMG memiliki pertumbuhan harga saham yang relatif bagus. ITMG secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 81,1%. Dividen dibagi setahun 2 kali sekitar bulan April, dengan dividen sebesar Rp3.574 per lembar atau yield dividen yang sangat besar yaitu 12,5%. Di urutan 2 ada saham Unilever. Unilever adalah perusahaan yang bergerak di sektor konsumer. Siapa yang tak kenal dengan Pepsodent, Lifebuoy, dan Sunsilk? Tentunya banyak yang menggunakannya. Mari kita lihat laporan keuangannya. Unilever memiliki pertumbuhan harga saham yang relatif stabil. Unilever secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 86%. Dividen dibagi setahun 2 kali sekitar bulan Mei dengan dividen sebesar Rp915 per lembar atau yield dividen sebesar 2%. Di urutan pertama adalah saham HMSP. HM Sampurna adalah perusahaan yang bergerak di sektor konsumer. Mari kita lihat laporan keuangannya. HMSP memiliki harga saham yang relatif stagnan. HMSP secara konsisten membagikan dividen setiap tahunnya kepada pemegang saham dengan rata-rata dividen payout ratio sebesar 95,8%. Dividen dibagi setahun sekali sekitar bulan Mei dengan dividen sebesar Rp107 per lembar atau yield dividen sebesar 3%. Berikut tips praktis untuk mendapatkan dividen. Pertama, pantau jadwal RUPS tahunan dan tandai tanggal cum date-nya. Kedua, pastikan saat tanggal cum date Anda memiliki saham tersebut dan dapatkan dividennya saat payment date. Terima kasih sudah setia menonton video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe. Silakan request video selanjutnya dengan mengisi komentar di bawah ini.